seperti yang saya jelaskan, ini adalah masalah percintaan. Ya, Suami istri aja kurang lebih kayak gitu, Mbak. Karena itu kamu terlalu percaya sama laki-laki yang notabene bukan suamimu. Yang suami aja bisa nipu, sayang. Iya. Terus jika kamu menuntut, apa yang bisa kamu tuntut? Kan dia bisa bilang, aku nemenin kamu siang malam itu kan kerja. Masih ingat satu kasus mbaknya itu ditipu 300 juta mungkin. Saat dituntut laki-lakinya bilang apa? Aku pernah nemenin kamu. Saat kamu sange, kamu kirim video porno ke aku yang menerima. Aku yang nemenin kamu 1 hari 1 malam. Anggap aja itu gajiku. Ada yang ngomong kayak gitu loh laki-laki. Seandainya dituntut pun, kita yang akan kalah. Satu, malu, kedua terlihat bodoh. Dan polisi, ini menjadi tanda tanya bagi saya. Minta 20 juta karena ada orang dalam. Polisi nggak seperti itu, Mbak. Makanya saya juga berpikir uang terusnya juga di situ. Orang belum kerja loh kok udah minta bayaran dulu kan nggak ada. Terus yang tadi ya saya ngomongnya oknum ya Miss ya, biar enak. Oknum tersebut bilang ya seperti itulah Mbak Indonesia. Nah makanya Mas, orang kerja kok udah jalur duit. Jangan sampai kamu kehilangan lagi dan lagi. Udah lepaskan. Ya, setidaknya kamu pernah bareng sama dia, happy sama dia, ya udah anggap aja kamu bayar dia, Dok. Kan laki-laki sekarang cuma mau kondo, mau kondo. Ya. Modal manuk doang. Setidak-tidaknya kamu juga pernah lihat punya dia, dia juga pernah lihat punyamu. Apa yang ingin kamu bahas? Di perdata apa yang ingin kamu bicarakan? Ya makanya saya juga gitu loh. Juga teringat uang segitu itu nyumasek gitu loh Miss. Tapi kenapa kamu bilang nyesek hari ini? Dulu waktu pacaran indahnya ke langit ketujuh, sayang. Nggak kerasa. Iya nggak terasa, wong nikmat tuh kok. Kan nggak terasa karena nikmat. Kalau saya secara pribadi, bukan saya tidak ingin kamu menuntut. Tapi apakah dengan menuntut uangmu kembali? Maka itu belum tentu juga 100%. Soalnya kan juga gini. 50% pun saya nggak percaya, Mbak. Saya minta maaf. 50% pun saya nggak percaya. Soalnya itu yang setengah itu dulu pernah orang tuanya pun juga tahu lah. Itu yang setengah kisaran itu belum sampai 300 itu cuma 200 berapa gitu. Yang 199 itu di mobil. Nah, awalnya saya tahu itu kalau ada setengah ruwet. Awalnya itu orang tua mantan saya itu nggak bilang saya. Cuma nanti ada pesan yang saya sampaikan cuma gitu ya ibunya yang bilang saya. Terus saya kan terus tanya apa. Nah, ternyata mobil yang pernah kita berdua beli itu dibandingkan ya yang menggantikan itu tadi temennya si oknum tadi yang nampol gadean itu ya temennya tadi. Makanya yang temennya dari nampol gadean tadi dia dihutangin ada jaminan, sedangkan saya nggak ada jaminan. Sempat dulu pulang itu saya cuma minta kasih saya jaminan sampai uang saya kembali. Bilangnya ada jaminan, tapi saya harus nebus. Bang, saya kan nggak mau loh. Kamu ngasih jaminan ke saya kok saya suruh nebus gitu. Soalnya jaminannya semua sertifikat itu dimasukkan ke bank, diakui ke bank. Dan ternyata orang tuanya juga itu kena BJK. Makanya sudah nggak bisa apa-apa gitu loh. Saya minta maaf, Mbak, karena hari-hari ini banyak sekali laki-laki hadir hanya untuk sesaat. Karena tahu kamu dari luar negeri, dia mencintaimu secara ugal-ugalan. Tapi dari uang. Saat uangmu sudah nggak ada, cinta mereka akan pergi pada orang-orang yang ada di lokal. Orang-orang yang ada di samping mereka. Transferan kalah sama kelonan, Mbak.
Kamu kuat transfer, tapi lebih kuat yang dikeloni. Intinya, saya bisa bilang uangmu nggak bisa kembali. Walaupun 50%. Kecuali dia tahu bahwa menipu itu dosa. Bahwa karma ngunduh, nandur ngunduh. Itu aja sih. Si Faruk aja lebih rela di penjara daripada harus balikin uang. Sekarang korbannya malah pingin cari Faruk. Kan lucu. Jadi kalau masalah percintaan, kenapa saya bilang tadi saya nggak tahu runutannya? Karena kalau masalah percintaan, inilah yang saya katakan. Kecuali nih kamu ada beberapa wanita yang mengalami hal yang sama. Nah, kita bisa nuntut nih. Saya bisa bantu kamu. Tapi kalau kamu sudah nembusin polisi sendiri dan dimintain 20 juta, saya nggak percaya polisi Indonesia minta uang segitu. Soalnya sampai dia bilang, si oknum tadi bilang gitu 20 juta itu. Terus saya bilang gitu, bener mas, tak konsultasikan ke keluarga saya. Karena keluarga saya oke, oke, kalau nggak oke ya juga enggak. Karena saya bilang ke keluarga, tapi keluarga juga bilang nggak usah. Soalnya apa? Nanti kamu belum belum pun udah keluar lah. Iya kalau masuk, kalau enggak belum penyidik belum apa-apa itu juga udah keluar uang banyak tuh. Bilangnya juga gitu. Karena keluarga bilang nggak usah pakai polisi. Ya, coba sering-sering lah ke sana, sering-sering lah apa. Coba gimana? Ya, pasti cowoknya ganteng dong, sampai kamu terkonyong-konyong kotor. Iya kan? Itu kayak mana? Tapi setelah saya tahu dia pakai lah, dia apa itu kok. Ya saya tahunya Dulu kan ganteng, setelah kamu nggak mau dia jadi nelek. ya, seperti itu. Nah, yo wis ngono kuwi, Mbak. Biyen Faruk itu dari pengacara ibu perempuannya banyak. Basan ketangkep ini korbannya malah goleki malah. Engko pacarmu ditangkep malah mau goleki ini penjara. Insya Allah buat tetap bisa. Soalnya alhamdulillah sampun disukai saya. Oh, ada Sing penggantinya. matus, sing matus nih keluarga. Alhamdulillah. Lah, kamu sudah ada penggantinya, ngapain harus ngungkit-ngungkit masa lalu? Oh, kan mungkin soalnya kan masalah ini kan keluarga kan juga bilangnya ya sebisa mungkin kita berusaha, kalau kalau enggak ya biar yang kuasa ya Karena membayar. keluargamu tidak tahu bahwa kamu pernah foto telanjang dikirim ke dia. Coba kalau keluargamu Saya tahu. juga saya nggak berani ngomong. Coba keluargamu tahu. Mungkin keluargamu juga akan malu dan diem. Karena itu saya takutnya nih. Saat dituntut dan dia bilang, aku loh punya fotonya, dia yang ngirim. Dia yang gatel, dia yang ganjen cari saya. Gak malu pindo we. Ditinggal minggat tuh mbak bojomu. Iya ora? Oke. Bener nggak Miss Yuni ngomong? Iku masa lalu, gak usah mau urek-urek. Lek kamu ngurek-ngurek, podo karo jengatno borokmu dewe. Kamu sudah punya suami nih. Mantan pacarmu 2017 18 yang lalu. Lupakan. Golek duwe maneh. Ngapain kamu cari mantan kamu lagi? Saya takutnya foto kamu telanjang itu ditaruh di publik. Nggak kasihan bojomu. Kan? Sekarang sudah tidak mencintai, maka kamu menuntut uangmu. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ingat saat kamu bisa menuntut dan kamu ketemu sama mantanmu, apa yang dirasakan oleh suamimu? Jangan sampai kamu memberatkan uang yang 200 ini, masa depanmu hancur bersama suamimu. Masa lalu dikubur dong, sayang. Iya, ya benar sih. Soalnya kan juga ya maksudnya masalah seperti inilah keluarga kan juga bilangnya wanti-wanti ke saya itu ya meskipun kamu kan udah maksudnya udah punya udah ada itu harus milah lah
mana yang perlu kami bicarakan, mana yang enggak. Makanya. Saya pun juga takutnya itu gitu loh. Makanya, kamu masih beruntung ngomong sama Miss Yuni. Miss Yuni gak tahu namamu, alamatmu seperti apa. Tapi kalau sampai ini terkuak dan mantan pacarmu bilang, piye, kangen mbek manukku ta? Piye, pingin fotomu tak sebar ta? Kan jadi perkara, Nduk. Hah? Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Saya nggak ngomong jahat sama kamu, tapi saya berbicara tentang logika. Piye, bojomu gak penak tanggolek ya aku. Boleh kan saya ngomong kayak gitu? Dengan alasan uang, gue pingin turun be aku tak? Enakan zamanku toh. Apa nggak hancur suamimu? Iya. Udah, masa lalu. Ditutup rapat. Paham? Paham, Miss. Makasih, Miss. Jangan jadikan ini kehancuran masa keluargamu. Cari uang lagi, sayang. Dan berhati-hati lagi sama laki-laki. Walaupun suamimu benar-benar baik, jangan kirimkan uang semuanya ke dia. Ngerti? Ya. Jangan kirim semuanya ke suamimu. Ya. Jaga suamimu dengan baik. Jangan izinkan suamimu tahu tentang masa lalumu. Apalagi kamu yang ngukrek-ngukrek boroke. Ngerti? Ya. Ya. Ada yang lain lagi? Sementara itu dulu lah, Miss. Nanti kalau Ya, jangan sampai ikut campur tentang polisi yang bayar 20 juta. Ntar polisi itu malah kayak tombak cucukan, oknumnya itu. Cerita yang gak jelas, apa gak modar gue? lagi, makanya Hah? kan sebelum saya kan mikir-mikir lah berkali-kali ya. Saya kan juga nggak sempat masukin gitu loh, nggak masukin, cuma tak kasih tahu masalahnya seperti ini. Dia sudah prediksi sendiri gitu loh, udah jalan sendiri gitu. Saya sebelum ngomong itu apa enggak itu udah jalan sendiri. Loh Mas, aku lo belum deal, lo kan bilang gitu. Saya juga harus konsul keluarga dulu loh. Saya kan juga bilang gitu. Ya wis intinya sekarang kamu sudah tahu. Ada sesuatu di balik semua itu. Nggak mungkin dong kamu ungkapkan di polisi. Iya. Lama-lama polisi ini konfirmasi di bojomu biar. Iya. Hah? Ntar malah berpikir ada sesuatu yang nggak benar di situ. Kamu pura-pura nanyain uang, padahal kamu kangen sama dia. Boleh dong dia punya prasangka. Karena saya baru tanggal 13 kemarin dapat informasi, ada seorang ibu yang dipendem sama suaminya, dicor. Daerah mana saya kurang tahu. Dan yang bocorin itu anaknya sendiri. Karena cemburu. Suaminya cemburu karena istrinya ketemuan sama mantan pacar. Hati-hati loh. Ini kok banyak reunian tuh, banyak yang kangen mantan pacar gitu. Ojo landuk. Bukan buatan Yakin jangan, jangan. kangen. Iya. Bukan, karena sampean bilang enggak, Dok. Saya sebagai orang luar, suamimu sebagai orang luar, boleh dong punya prasangka. Iya. Iya. Iya, Miss. Iya. Ayo, musim reunian, tapi bukan ini ya, reuniannya ya. Iya, iya, Miss. Sebelumnya maaf lahir batin nggih, Miss. Nggih, sami-sami. Maaf ya kalau Miss Yuni nyakitin ya. Enggak. Itu juga motivasi buat saya kok, Miss. Itu juga kalau dengan nggak bilang gini, mungkin saya maaf nyakitin lah